Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ragiludi Saputra dengan NIM 240112014. Di sini saya akan menjelaskan hasil proyek pemrograman mobile saya, di mana saya mengambil sebuah aplikasi habit tracker. Dan di sini saya akan menjelaskan mulai dari kode program hingga fitur yang ada di dalam aplikasinya. Yang pertama ini adalah kode main. Kode ini digunakan untuk melakukan inisialisasi aplikasi Flutter dan juga menghubungkan aplikasi dengan Supabase sebagai backend utamanya. Dan pada bagian ini, Supabase disetup menggunakan URL dan anon key agar fitur autentikasi dan database dapat digunakan di seluruh aplikasi. Selain itu, kode ini juga menentukan widget root, pengaturan tema global, serta alur navigasi awal aplikasi yang mengarahkan pengguna ke halaman login sebagai titik awal masuk sistem. Lalu yang kedua adalah kode register. Kode ini digunakan untuk menangani proses pembuatan akun pengguna baru menggunakan Supabase Authentication, di mana halaman ini mengelola input email dan juga password melalui text editing controller, lalu melakukan validasi sederhana serta memanggil fungsi sign up dari Supabase. State loading digunakan untuk mencegah input ganda saat proses berlangsung, dan error handling digunakan untuk menampilkan pesan jika registrasinya gagal. Dan jika berhasil, pengguna akan diarahkan ke halaman login untuk melanjutkan proses autentikasi. Lalu kode selanjutnya, ini adalah kode login. Kode ini berfungsi untuk melakukan autentikasi pengguna menggunakan email dan juga password melalui Supabase Authentication. Halaman ini memanggil input pengguna, memanggil fungsi shine with password, serta mengelola state loading dan error. Jika proses loginnya berhasil, session pengguna tersimpan secara otomatis dan aplikasi akan menavigasikan pengguna ke halaman home. Dan halaman ini menjadi pengontrol akses sebelum pengguna dapat menggunakan fitur yang ada di dalam aplikasinya. Lalu selanjutnya, ini adalah kode home. Kode ini berfungsi sebagai pusat logika pengelolaan habit harian. Halaman ini menggunakan kalender horizontal berbasis date time untuk memilih tanggal, lalu memfilter data habit berdasarkan rentang start date dan end date. Data habit dan status penyelesaian diambil dari tabel habit dan habit record di Supabase. Selain itu, kode ini juga menangani pencarian habit, pengurutan berdasarkan status selesai, penandaan habit sebagai done ataupun undo, serta menavigasi ke halaman lain seperti habit, kategori, dan juga timer melalui drawer. Lalu kode selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah kode habit. Kode ini digunakan untuk mengambil dan menampilkan seluruh data habit dari tabel habit di Supabase. Halaman ini mengelola proses fetch data, pencarian habit, serta menavigasi habit yang dipilih. Dan kode akan menghitung progres penyelesaian berdasarkan data pada tabel habit recordnya, termasuk jumlah hari selesai dan total hari dalam rentang habitnya. Halaman ini berperan sebagai modul analisis dan juga monitoring performa habit dari penggunanya. Lalu kode selanjutnya ini adalah kode kategori, di mana ini digunakan untuk mengelola data kategori sebagai master data habit. Halaman ini mengambil data kategori dari tabel kategori, menyimpan state daftar kategori, serta menyediakan fungsi CRUD yang terhubung langsung ke Supabase. Selain itu, kode ini juga menangani pemilihan ikon kategori dan validasi input. Data kategori yang dikelola di halaman ini digunakan kembali pada halaman habit saat proses pembuatan atau pengeditan habitnya. Dan yang terakhir, ini adalah kode timer. Kode ini berfungsi untuk mencatat durasi fokus pengguna terhadap suatu habit aktif pada hari tertentu. Halaman ini memfilter habit berdasarkan tanggal aktif, menjalankan timer berbasis time periodik, serta mengelola start, pause, dan juga reset. Setelah timernya selesai, dan kode akan menyimpan atau memperbarui data ke tabel habit record dengan menandai habit sebagai telah selesai pada tanggal tersebut. Dan halaman ini berfungsi sebagai pendukung konsistensi dengan pendekatan time tracking berbasis habit. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dan juga tampilan dari kode habit tracker yang sudah saya buat.
Baik, selanjutnya ini adalah tampilan aplikasinya ketika kita pertama kali membuka, di mana di sini ditampilkan halaman login, dan apabila kita belum memiliki akun, kita dapat melakukan registrasi terlebih dahulu. Kita klik register di sini, nanti masukkan email dan juga passwordnya, lalu klik register. Nantinya akan dikirimkan email agar kita dapat melakukan login ke dalam aplikasinya. Karena kebetulan saya sudah memiliki akun, maka saya akan contohkan proses loginnya saja. Masukkan email dan juga passwordnya, lalu klik login. Ini adalah tampilan awal ketika kita berhasil masuk ke dalam aplikasi, di mana di sini disajikan informasi seperti total habit yang ada pada tanggal hari ini, lalu ada fitur pencarian untuk mencari nama habit, lalu ada kalender yang dapat kita gunakan untuk berpindah ke hari-hari lain atau tanggal lain untuk melihat daftar habit yang sudah dibuat. Selain itu, juga kita dapat melakukan fungsi CRUD untuk menambahkan habit baru, mengedit, dan juga menghapusnya. Saya contohkan misalkan ingin membuat habit lari pagi. Kita pilih kategorinya, lari atau cardio. Tanggal mulainya adalah tanggal 29 Desember, dan tanggal berakhirnya adalah tanggal 31 Desember. Kita klik simpan saja. Nah, nanti habit yang baru kita tambahkan akan muncul di sini. Dan selain itu kita juga dapat melakukan pengeditan dengan klik saja, misalkan jadi lari sore. Klik simpan, maka akan berubah. Selain itu kita juga dapat menghapus habitnya, klik dan hapus konfirmasi. Maka habit yang dihapus tadi akan hilang dari daftar habit di tanggal tersebut. Selain itu, kita juga dapat menandai habit tersebut, misalkan apabila sudah dilaksanakan, kita klik saja, di tanggal lain juga bisa, misalkan sudah dilaksanakan, juga tinggal diklik saja. Apabila belum dilaksanakan, juga kita tinggal klik kembali untuk meng-cancelnya. Selain itu ada menu lain, seperti misalkan menu today. Ini sebenarnya menu yang digunakan apabila posisi kita berada di tanggal lain, dan ketika kita mengklik menu ini, nantinya akan dikembalikan ke tanggal hari ini. Lalu selanjutnya ada menu habit. Menu habit ini digunakan untuk kita melihat progres yang terjadi dari habit yang kita sudah buat. Sini kita dapat melakukan pencarian juga, dan juga melakukan analisis dari habit yang sudah kita buat. Progresnya sudah berapa persen terlaksanakan. Warna hijau ini menandakan bahwasanya pada tanggal 30 tersebut habit telah dilaksanakan. Dan apabila tidak ada warnanya, putih seperti ini, artinya habit tersebut belum dilaksanakan. Lalu selanjutnya ada menu kategori. Menu kategori ini digunakan untuk membuat kategori baru yang bisa kita gunakan ketika kita membuat habit. Misalkan saya ingin membuat kategori belajar, maka kita tinggal pilih saja ikon yang sesuai dari belajar tersebut. Pilih, lalu klik simpan. Maka nanti kategori tersebut dapat tersimpan di sini dan nantinya dapat digunakan ketika kita membuat atau mengedit habit yang ada di tampilan halaman home. Selain itu juga ada fitur atau menu timer. Ini adalah menu yang digunakan untuk kita memfokuskan ketika kita melaksanakan salah satu habitnya. Misalkan kita lari sore dengan durasi waktunya 15 menit, maka kita klik saja sampai waktunya mencapai 15 menit, lalu kita klik simpan dan tanda selesai. Maka habit tersebut akan ditandai bahwa telah selesai dilaksanakan. Dan selain itu, kita juga bisa logout dari aplikasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.